Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini selain tadi kita membahas tentang spirituality, kali ini saya juga ingin bahas juga nih tentang topik yang sangat penting nih, baik buat teman-teman caregiver maupun juga buat teman-teman orang dengan skizofrenia ya. Nah, yaitu tentang topik tentang bantuan perawatan atau assisted treatment kalau dalam bahasa Inggris, atau juga rawat paksa. Dalam bahasa Inggrisnya involuntary treatment. Nah, ini adalah permasalahan yang sering kita hadapi ketika kita bicara gangguan jiwa skizofrenia. Ya. Karena sekitar 40-50% orang dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia hanya memiliki tilikan diri secara parsial atau bahkan tidak sama sekali, ya. Karena kondisi alamiah biologis gangguan di otak mereka. Yang disebut tilikan diri parsial atau bahkan buruk ya, tidak sama sekali itu. Yang disebut tilikan diri adalah kesadaran dirinya bahwa dirinya mengalami perubahan pikir, emosi dan perilaku, atau dia sakit, dia nggak sadar dirinya sakit gitu. Sebagian dia tahu sih ini aneh nih kayaknya, tapi dia nggak bisa, dia kehilangan kendali diri. Atau sebagian yang lain merasa dirinya sebenarnya nggak, sama sekali nggak sakit, mungkin orang lain yang sakit, keluarganya yang sakit. Nah, itu yang disebut tilikan diri. Jadi saya ulangin lagi, 40-50% orang dengan gangguan jiwa berat skizofrenia itu rata-rata tidak menyadari dirinya sakit. Tapi kalau dari pengalaman saya, bahkan ya sebagian besar orang dengan skizofrenia itu tidak merasa dirinya sakit. Makanya dia sulit sekali diajak berobat atau sulit menyadari bahwa dirinya membutuhkan pengobatan gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Saya pernah bahas juga, ada video saya tuh. Kenapa orang dengan gangguan jiwa skizofrenia tidak menyadari dirinya sakit? Karena ada fenomena anosognosia di otaknya, sehingga bagian otak yang rusak itu membuat dia kehilangan tilikan diri gitu ya. Jadi bukan kesalahan dia, bukan dia mengada-ngada nggak mau mengakui dirinya sakit, tetapi ya memang karena dampak dari kerusakan di otak dia itu tadi ya. Jadi kondisi alamiah biologisnya. Nah, apabila terjadi kondisi seperti itu ya, satu bentuk tindakan bantuan perawatan atau assisted treatment seringkali diperlukan sebagai cara untuk membantu mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan untuk meringankan gejala skizofrenia yang dialami gitu ya. Nah, biasanya setelah dia mendapatkan pengobatan, gejalanya mulai mereda. Nah, dan kemudian perawatan ini semakin hari semakin efektif. Nah, banyak tuh di antara mereka yang tilikan dirinya perlahan-lahan dia kemudian menjadi lebih baik. Dia mulai bisa melihat, oh kok kemarin gue gitu ya, gitu loh. Ada yang seperti itu. Kenapa kemarin saya kayak gitu ya bu, gitu. Dan dia ketika dia mulai membaik tilikan dirinya, dia mau melanjutkan pengobatan secara sukarela. Jadi kalau kita harapkan orang dengan skizofrenia dengan kesadaran sendiri, dia wah bu bantuin saya dong, saya mau konsultasi ke psikiater, ya ada sih yang begitu, tapi nggak banyak gitu. Kalau kita tungguin dia mau berobat seperti itu, ya keburu dia berat dulu, jadi parah penyakitnya gitu. Jadi umumnya dia harus dibantu oleh orang terdekatnya sebagai caregiver atau keluarganya itu ya, diajak, ditemenin. Kadang-kadang dia sampai beberapa kali konsultasi itu masih tetap harus dikawal oleh orang tuanya atau saudaranya gitu, atau pasangannya,
supaya dia mau tetap menjalani pengobatan itu dengan rutin ya. Sayangnya ya, bahkan di negara maju nih seperti di Amerika nih, perlindungan hukum bagi pasien, keluarga, petugas kesehatan, petugas keamanan, aparat pemerintahan yang terlibat dalam proses rawat paksa ini atau assisted treatment ini masih kurang memadai ya. Jadi ketika dia nggak sadar dirinya sakit, terus dia mulai ada yang barangkali ada bizarre behavior dan sebagainya, ya pokoknya aneh-aneh lah kejadiannya kalau orang dengan skizofrenia itu kambuh. Ada yang marah-marah sampai dia hampir membahayakan keluarganya, terpaksa dia manggil keluarganya, panggil Pak RT, Pak RW, kadang manggil Satpol PP atau polisi, terpaksa digerebek rame-rame sama tetangga. Nah gitu, ketika dia mulai berobat, kita suka baca tuh di wall grup KPSI, kenapa ibu saya manggil orang banyak, 5 orang, saya digerebek, saya dibawa ke rumah sakit gitu. Dia nggak sadar waktu itu dia kondisinya udah ngaco banget gitu. Nah saya sendiri udah ngalamin seperti itu merawat kakak saya, dia nggak sadar dia sakit gitu ya. Dia udah mulai emosian tuh karena dia putus obat, dia malahan bilang, lo sih nganggep gue sakit melulu, nih coba lo yang minum obatnya. Nah itu susahnya, akhirnya terpaksa kita, karena kita kasih penjelasan udah nggak berhasil dengan berbagai cara, terpaksa kita panggil petugas untuk jemput di rumah. Nah ini sesuatu pilihan yang sangat berat bagi keluarga pasien skizofrenia. Nah teman-teman orang dengan skizofrenia ya, jangan dipikir bahwa kita manggil petugas ke rumah itu kita merasa menang terhadap kalian. Enggak, kita sedih juga, sedih banget. Kok kakak saya jadi kayak begini, kok adik saya kok jadi kayak begini, terpaksa harus dirawat paksa begini, sedih, hati kita hancur gitu. Tetapi demi kebaikan, untuk membantu kalian supaya cepat sehat lagi, terpaksa kami lakukan langkah drastis ini, langkah terakhir sebenarnya. Karena kami biasanya kalau udah melakukan involuntary treatment nih atau assisted treatment ya, rawat paksa nih, itu biasanya kita sebelumnya udah melakukan upaya persuasif berbagai cara. Kadang kalau kita bohongin bisa ya kita bohongin, tapi ternyata nggak bisa juga karena dia kadang masih cerdas juga cara berpikirnya gitu. Tapi karena dia paranoid, dia nggak mau dibohongin pun, wah nanti gue dibawa ke rumah sakit nih, gitu. Ada loh kayak gitu, akhirnya jadi sulit, terpaksa deh kita panggil petugas untuk jemput di rumah. Wah itu sedih banget. Jangan dipikir bahwa kita melakukan itu kita senang gitu, salah, jangan. Kalian mesti paham bahwa keluarga kalian tuh sayang sama kalian, karena itu keluarga memanggil petugas untuk membantu merawat kalian di rumah sakit ya, atau di panti lah yang ada psikiaternya ya. Nah di Indonesia sendiri peraturan tentang kesehatan jiwa ada, Undang-Undang Kesehatan Jiwa atau nomor 18 tahun 2014, tetapi di dalam undang-undang tersebut belum ada tuh aturan yang detail mengatur bagaimana proses rawat paksa itu harus dilakukan gitu. Karena sayangnya ada juga keluarga yang kurang baik juga gitu. Ketika anggota keluarganya gangguan jiwa, misalnya dia malah berniat mengambil hak warisnya, sehingga kalau dia mau berpendapat tentang hal tersebut langsung dibawa rawat paksa, misalnya dimasukin ke panti, padahal dia juga berhak mengungkapkan pendapat dia soal itu gitu. Ada kasus-kasus seperti itu gitu. Atau juga dianggap misalnya oleh lingkungannya, wah nih orang skizofrenia nih, dia harus diusir dari tempat sini. Nah kalau nggak mau diusir, rawat paksa gitu, masukin panti gitu. Nah akhirnya dia dibawa dengan paksa, padahal sebenarnya dia cukup stabil, cukup baik gitu, dia nggak ganggu orang juga, tapi karena prasangka dan stigma di masyarakat masih terjadi seperti ini. Nah sebenarnya dibutuhkan aturan yang jelas gitu tentang proses ini, sehingga pasien
gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, bipolar yang seringkali dirawat di luar kehendak dirinya tanpa kemudian dia dapat edukasi kenapa dia dirawat, apakah ia punya kapasitas untuk menentukan sendiri apa dia layak dapat perawatan inap atau enggak, apakah dia bisa di luar rawat jalan aja cukup, itu enggak didengarkan karena peraturannya belum ada gitu, sehingga keputusan itu akhirnya umumnya diambil alih oleh keluarganya ya. Nah, kalau di Amerika ya, tindakan-tindakan assisted treatment atau involuntary treatment ini ada beberapa macam ya. Nah, semuanya diatur oleh pemerintah negara bagian masing-masing. Kadang-kadang berbeda aturannya di negara bagian satu dengan yang lain ya. Tentang kapan, bagaimana metodenya atau mekanismenya melakukan rawat paksa, siapa yang mengambil keputusan perawatan paksa atau bantuan perawatan ini bisa dilaksanakan ya. Nah, ini yang coba saya perkenalkan kepada teman-teman di Indonesia ya, meskipun kita belum ada nih. Barangkali ini bisa menjadi kesadaran kita semua dan kemudian nanti kita bersama-sama bisa perjuangkan ke pemerintah daerah masing-masing atau pemerintah pusat nih supaya diatur nih masalah rawat paksa supaya hak pasien dijunjung tinggi, hak keluarga juga dilindungi, hak petugas kesehatan dilindungi, petugas keamanan dilindungi. Jangan sampai terjadi kasus seperti ada seorang artis yang dulu dirawat paksa oleh anggota keluarganya dituntut sama dia, rumah sakit dituntut karena dia kebetulan profesinya artis ya, terkenal, dia punya uang, dia punya teman-teman yang jadi pengacara, padahal dia kondisinya waktu itu memang sedang membutuhkan bantuan perawatan, tetapi dia merasa keluarganya bertindak tidak adil pada dia, padahal keluarganya membantu dia. Nah, itu kan proses yang jadi rumit. Kalau mekanisme rawat paksa atau bantuan perawatan ini, assisted treatment ini bisa dibuat detail, aturan mainnya yang bisa menjaga hak-hak semua pihak, kita kan jadi aman gitu ya. Jadi semuanya terlindungi. Nah, kalau di Amerika ada namanya outpatient commitment atau komitmen rawat jalan. Nah, komitmen rawat jalan ini adalah bentuk perintah pengadilan yang memaksa seorang pasien untuk mematuhi terhadap sejumlah rangkaian perawatan sebagai syarat untuk bisa keluar dari proses rawat inap di rumah sakit. Gitu. Misalnya, ya dia kok merasa ini saya terlalu lama di sini, dia mengajukan permohonan untuk dipercepat keluar. Nah, bisa, tetapi ada perintah pengadilan sebagai syarat gitu ya. Nah, hukuman apabila tidak dipatuhi perintah ini biasanya ditentukan oleh pengadilan. Nah, bentuknya bisa aja kerja sosial dan sebagainya ya. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dr. E. Fuller Torrey, outpatient commitment atau komitmen rawat jalan menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi tingkat perulangan rawat inap hingga 50-80%. Nah, kamu nggak mau ini rawat inap, tapi kamu harus bikin komitmen rawat jalan ya. Nah, nanti ada formulirnya kontrol tuh. Kalau dia nggak datang rawat jalan, wah terpaksa petugas datang ke rumah untuk jemput gitu ya. Jadi pasien-pasien biasanya yang misalnya cenderung melakukan kekerasan pada keluarganya atau lingkungan gitu, itu bisa dikasih outpatient commitment ini gitu, supaya memaksa dia mematuhi prosedur pengobatan ya. Jadi keberhasilannya itu mengurangi rawat inap itu hingga 50-80%. Nah, berdasarkan sebuah studi meta-analisis terhadap assisted treatment menunjukkan hasil bahwa subjek yang terikat pada outpatient commitment ini umumnya memiliki angka jumlah hari rawat inap yang lebih sedikit. Jadi
dari segi kebijakan memang kelihatannya agak ribet, berjinjang gitu ya, harus dari pengadilan segala. Tetapi secara efeknya pada kondisi pasien bagus. Kemudian juga mengurangi jumlah hari rawat inap, itu artinya juga penghematan pengeluaran negara juga ya. Nah, jadi jumlah hari rawat inap di rumah sakitnya jadi lebih sedikit. Dia lebih mampu menjaga keteraturan jadwal konsultasi. Dia patuh mengkonsumsi obat karena ada perintah pengadilan tadi ya. Serta mengurangi resiko kecenderungan melakukan kekerasan. Nah, kalau di Indonesia nggak ada seperti itu. Tahun lalu aja ada kasus di mana ODGJ membunuh anak kecil tetangganya yang lagi main gitu. Padahal ada temannya juga tuh, anak kecil juga di situ. Nah, akhirnya dia jadi amukan kemarahan warga. Nah, dan kemudian terungkap bahwa dia dulu udah pernah juga melakukan kekerasan, membunuh tetangganya juga. Nah, ini kan konyol. Bisa itu terjadi karena layanan kesehatannya jauh ya. Puskesmasnya belum menyediakan layanan kesehatan jiwa, bisa jadi ketidaktersediaan layanan. Bisa juga karena memang dia butuh uang, keluarganya kurang mampu, bawa dia konsultasi ke rumah sakit jiwa agak jauh, bisa alasan seperti itu. Nah, itu harus diperbaiki jelas yang 2 poin tadi. Bisa juga karena ketidakpatuhan si pasien ini terhadap penyakit, terhadap pengobatan penyakit gitu. Dan ini kadang-kadang kalau keluarganya yang mengingatkan, dia lebih galak daripada keluarganya. Dan ini menyulitkan tentu saja. Nah, kalau ada mekanisme seperti outpatient commitment ini, di mana ada punishment-nya juga kalau dia nggak patuh rawat jalan, saya rasa ini akan bisa membantu memecahkan permasalahan terjadinya kekerasan oleh ODGJ yang terlambat berobat atau tidak diobati ya. Nah, oke, itu satu mekanisme. Yang kedua, ada mekanisme yang disebut conditional release atau bebas bersyarat. Ini mirip dengan outpatient commitment atau komitmen rawat jalan. Nah, jadi dia memberikan conditional release ini memberikan otoritas pada rumah sakit untuk menentukan pasien mana yang cukup patuh pada proses pengobatan gitu. Nah, bila ada pasien yang tidak patuh atau non compliant, maka dia dapat dijemput kembali untuk rawat inap secara paksa. Nah, petugas kesehatan yang menjemput bahkan bisa didampingi oleh petugas keamanan nih, kepolisian. Nah, dan mereka nggak bisa dituntut balik oleh si pasien gitu, karena dia sudah mendapatkan perintah pengadilan untuk memaksa si pasien ini untuk menjalankan conditional release. Dia boleh dibalik lagi ke masyarakat, tetapi dia harus komit nih untuk berobat rutin gitu ya. Jadi nih akan sangat membantu banget, bisa mencegah terjadinya kekerasan oleh ODGJ yang memang punya kecenderungan seperti itu ya. Begitu dia mulai kambuh lagi, nggak mau minum obat, kambuh lagi, ngamuk-ngamuk, langsung dapat laporan dari warga, dijemput sama rumah sakit dan petugas keamanan karena dia udah ada riwayat itu ya. Itu tuh mekanisme kedua ya kalau di Amerika. Nah, yang berikutnya disebut representative pay atau perwalian keuangan. Nah, hal ini merupakan situasi khusus pada orang yang menerima bantuan dari pemerintah dalam skema SSI atau SSDI. Nah, SSI itu Supplemental Security Income. Kalau di Indonesia ini mirip dengan BLT atau bantuan langsung tunai yang diberikan pada warga yang memiliki income rendah atau ekonominya di bawah rata-rata lah ya. Nah, biasanya mereka juga secara otomatis akan dimasukkan dalam kategori masyarakat yang menerima bantuan layanan kesehatan gratis yang disebut Medicaid
ya kalau di Amerika. Dia dianggap masyarakat miskin, dia otomatis dapat subsidi kesehatan yaitu Medicaid. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin sama dengan mereka yang menerima KIS dan iurannya dibayarin oleh pemerintah atau disebut PBI, ya kategori PBI, penerima bantuan iuran. Nah, yang dulu misalnya melalui skema Jamkesda, Jamkesmas, jadi mereka yang PBI kan kalau sekarang. Nah, sementara itu kalau Social Security Disability income itu mirip dengan mereka yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan karena dia telah bekerja sekian lama dan membayar iuran. Nah, mereka yang mengalami disabilitas dalam pekerjaan dan kemudian terdaftar dalam skema ini akan menerima berbagai bantuan dari pemerintah. Itu mungkin kalau di Australia itu namanya dia dapat National Disability Insurance. Jadi dapat asuransi untuk disabilitasnya. Nah, biasanya untuk representative payee ini atau perwalian keuangan ini, pemerintah akan menugaskan seorang perwakilan atau wali, bisa dari keluarganya ya, umumnya dari keluarganya atau orang yang diberikan tanggung jawab untuk menangani dan memberikan jatah uang pada orang yang sakit gitu ya. Wali ini akan memutuskan untuk menjadikan kepatuhan untuk konsul ke dokter dan minum obat sebagai persyaratan untuk menerima jaminan sosial dari pemerintah gitu. Jadi dalam skema representative payee ini ada wali, keluarganya. Nah, keluarganya ini megang uang bantuan dari pemerintah setiap bulan gitu. Dia bilang gini, ini gue jadi wali lo nih, ditunjuk oleh pengadilan dari pemerintah. Kalau lo mau nerima uang gajian dari pemerintah ini tiap bulan, lo harus konsul rutin. Nah, tunjukin bukti surat rujukan, hasil konsulnya, obatnya lo dapat dari rumah sakit, kemudian lo harus minum beneran di depan gua. Kalau enggak, lo nggak minum, lo nggak disiplin minum, nggak gua kasih nih duitnya. Gitu kalau di Amerika ya. Jadi dijadikan prasyarat untuk menekankan compliant atau kepatuhan berobat dan minum obat. Nah, risetnya menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa yang dirawat oleh perwalian keuangan ini memiliki tingkat keterlantaran atau homelessness dan pengabaian. Terus kemudian angka rawat inapnya di rumah sakit lebih rendah gitu dari orang yang tidak mendapatkan perwalian ya. Dan dia juga memiliki partisipasi yang tinggi dalam pengobatan. Jadi dia selalu datang, misalnya disuruh psikoterapi dia datang, disuruh rehabilitasi psikososial datang, karena dia dikasih iming-iming untuk mendapatkan bantuan bulanan dari pemerintah gitu ya. Bagus juga nih idenya, cuma Indonesia mau nggak menyisihkan dana buat mereka yang disabilitas mental nih untuk diberikan tunjangan. Jangan sampai masa dari bayi sampai lansia keluarga terus yang membantu gitu. Di mana negara hadir untuk meringankan beban kita juga gitu. Padahal kita juga mungkin pembayar pajak yang aktif juga ya. Nah, yang berikutnya ada sistem guardianship atau perwalian juga. Tapi ini agak beda nih dengan perwalian keuangan ya. Nah, dalam hal ini ya terjadi sesuai perintah pengadilan menunjuk seorang wali yang dapat sepenuhnya melakukan pengambilan keputusan secara permanen bagi orang yang sakit. Ini apabila ya kayaknya sakitnya ini berat nih sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk memutuskan yang terbaik buat dirinya gitu. Jadi kehilangan kemandirian kemungkinan nih ya. Misalnya orang tersebut tilikan dirinya sangat buruk. Meskipun udah diobatin karena gangguan otaknya berat, dia jadi tilikan dirinya buruk. Bisa juga. Nah, terpaksa segala keputusan tentang hidupnya dia itu harus ditunjuk seorang wali, keluarganya atau siapalah, tetangganya atau pekerja sosial atau siapa gitu yang bisa membantu dia ya. Meski demikian, kalau di Amerika biasanya sulit banget mendapatkan keputusan pengadilan untuk
menyatakan seorang manusia dewasa tidak lagi cakap secara hukum gitu. Jadi sebelum dia bisa diambil perwaliannya, dia harus dapat surat tidak cakap hukum orang tersebut gitu. Nah, padahal itu adalah persyaratan utama untuk sistem perwalian. Jadi di Amerika diperketat gitu. Beda dengan di Indonesia. Ada statistiknya tuh dari LBH Masyarakat menyatakan bahwa dari hasil penelitian dia, dari sekian persen orang yang mengajukan perwalian untuk mengambil hak keputusan hukum bagi orang dengan disabilitas mental itu rata-rata disetujui dalam kurang dari 3 hari oleh pengadilan. Jadi dianggap bahwa orang dengan gangguan jiwa itu nggak capable sama sekali, itu juga salah. Harus diperbaiki di Indonesia ya, supaya guardianship atau perwalian ini penting, tetapi juga nggak boleh segampang itu. Harus benar-benar ditinjau apakah orang tersebut benar-benar tidak cakap hukum atau tidak. Karena banyak orang dengan gangguan jiwa yang jadi kehilangan rumah tempat dia tinggal dan sebagainya, direbut oleh anggota keluarganya gitu. Meskipun nggak semuanya begitu sih, kasus seperti itu juga sebenarnya nggak, saya rasa nggak banyak lah. Umumnya di Indonesia caregiver mau kok ngurus gitu, ngurus yang baik mau. Yang penting itu tadi, negara juga hadir bantu kita, sediain obatnya, pengobatannya gratis buat disabilitas mental ini, supaya kita juga ada keringanan gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada benevolent coercion atau court order treatment. Nah ini penting banget nih. Kalau di Indonesia ada, wah enak juga ini ya. Meskipun ya butuh prosedur gitu. Jadi perintah pengadilan untuk rawat paksa ini pengertian satu bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan oleh suatu paksaan gitu. Di mana salah satu pihak berada dalam keadaan lemah sekali dibandingkan pihak lawannya ya. Ini merupakan pilihan bila seseorang dengan gangguan jiwa ditahan oleh polisi, kemudian pengadilan akan menawarkan pada orang tersebut untuk mengikuti program kesehatan rutin daripada ditahan di penjara. Udah lu, daripada gue jeblosin ke penjara, lu berobat, mau nggak ikut program rehabilitasi gitu. Nah, umumnya ini terjadi apabila orang yang sedang sakit ini dalam proses pengadilan kesehatan jiwa ya. Jadi dia ada di mental health court di sana, yang kini semakin umum dilaksanakan di Amerika Serikat. Umumnya orang ini biasanya tilikan dirinya buruk, dia ada resiko misalnya kekerasan fisik, seksual gitu, verbal juga, dan itu menimbulkan penderitaan yang serius bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya juga. Jadi terpaksa pemerintah melalui pengadilan membuat perintah rawat paksa nih ya. Jadi dia setuju nggak setuju, udah langsung dieksekusi, dibawa ke institusi rehabilitasi gitu ya. Nah yang berikutnya nih, ada assertive case management atau manajemen kasus asertif. Nah, ini program yang dilaksanakan di lingkup negara bagian, khususnya di Michigan, Delaware, Wisconsin, Rhode Island, dan New Hampshire. Nah, di sini nih sejumlah profesional yang tergabung dalam sebuah tim mengelola perawatan klien. Jadi ada yang memastikan kepatuhan pasien melalui metodenya tertentu ya. Ada yang kadang-kadang harus dikunjungin ke rumah, itu ada kunjungan ke rumah, home visit ya. Tapi tim ini ditunjuk oleh pengadilan juga sebagai perwalian keuangan tadi, seperti representatif PI tadi gitu. Jadi bukan dari keluarganya lagi, tapi dari kelompok, misalnya ada LSM khusus yang dipercaya oleh pemerintah. Dia ada case manajernya, manajer kasusnya, ada dokternya, ada terapis lain, terus kemudian juga ada peer supportnya dan lain-lain. Tim ini yang ditunjuk gitu untuk melakukan assertive case management, termasuk juga mengelola keuangan
pribadi si pasien tadi, karena pasien gangguan jiwa banyak yang kehilangan kemampuan mengelola keuangan, baru dikasih uang langsung habis untuk beli hal-hal yang gak jelas gitu ya. Nah, kemudian ada juga skema treatment programs in residential facilities. Jadi program perawatan di lingkup residensial atau perumahan. Nah, ini biasanya apabila si pasien itu hidup dalam program bantuan perumahan. Jadi ada bantuan perumahan di sana buat orang-orang dengan disabilitas. Nah, kepatuhan minum obat dan berobat itu bisa dimasukkan sebagai persyaratan untuk mempertahankan kelayakan tinggal di skema bantuan perumahan tersebut. Misalnya gini, di Jakarta Timur nih, misalnya ada rumah susun Kampung Pulo. Di situ ada 100 unit ya. Satu unit itu untuk orang dengan disabilitas. Termasuk juga orang dengan disabilitas mental, misalnya pasien skizofrenia. Nah, si pasien ini kamu boleh tinggal di sini asal syaratnya kamu rajin konsultasi ke dokter, rajin minum obatnya, dibuktikan dengan kamu bisa stabil gitu, jarang kambuh rawat inap karena rajin minum obat. Nah, kalau kamu itu patuh seperti itu, pasti saya setujuin permohonan dapat perumahan gratis ini. Nah, gitu di Amerika, keren kan? Tapi kebanyakan sih yang kayak gini ini kalau di sana tuh dikelola oleh LSM ya. Jadi LSM misalnya saya pernah ketemu tuh aktivisnya tuh di India dulu, namanya dia mengelola independent housing tuh. Dia dapat bantuan dari konglomerat, dia bikin apartemen khusus buat orang disabilitas gitu. Memang sama dia dibagi tuh jadi subsidi silang, sebagian orang yang sehat yang nggak disabilitas dia membayar penuh, tapi orang disabilitas ada yang udah bekerja dia bisa bayar sebagian, ada yang benar-benar nggak bisa bekerja dia gratis di situ. Jadi ini ada jutawan yang dermawan ngasih duit, lo bikin deh apartemen nih, rumah susun buat disabilitas, rumah susun subsidi silang. Nah, dari misalnya 100 unit berapa puluh nih buat orang disabilitas. Wah, keren gitu. Banyak orang kayak gitu di sana. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kurang lebih tuh itu. Jadi treatment programs in residential facilities. Nah, kemudian ini nih yang sebenarnya terakhir juga nih, yang dalam jangka waktu dekat lah sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia. Kalau yang lain-lain tuh membutuhkan persiapan yang lebih banyak, prasyarat yang lebih banyak gitu. Nah, tetapi kalau yang ini sebenarnya sudah bisa diterapkan di Indonesia, yaitu Psychiatric Advance Directives atau panduan keinginan pasien. Panduan keinginan pasien ini atau Advance Directive ini adalah dokumen berkekuatan hukum. Jadi dokumen ini, formulir ini, surat pernyataan ini memiliki kekuatan hukum, di mana orang yang mengalami gangguan otak kemudian menuliskan sejumlah petunjuk tentang apa dan bagaimana perawatan paksa yang dia inginkan, yang dia harapkan dari petugas kesehatan apabila suatu saat dia tidak mampu mengambil keputusan sendiri untuk dirawat inap gitu ya. Misalnya dia kambuh, ketika dia kambuh bagaimana sih saya ingin diperlakukan, tolong saya jangan diborgol, bolehlah saya diikat tapi pakai kain misalnya gitu. Kalau bisa saya dibujuk dulu, daripada saya di ini saya kasih rokok aja deh biar saya tenang, nanti saya mau kok ikut. Atau saya jemputnya jangan pakai ambulans yang ini, ambulans rumah sakit, tolong dong saya dijemput pakai mobil yang nggak kelihatan ambulans supaya saya tidak malu sama tetangga. Boleh tuh ditulis di Advance Directive, sehingga saya mau kalau kayak gitu diajak, jadi nggak terlalu kelihatan gitu ya. Nah,
di dokumen Advance Directive itu ada di rumah sakit gitu. Jadi misalnya saat ini pertama kali misalnya dia dirawat paksa, dia setelah dirawat dia sudah mulai membaik, dia disodorin tuh PAD gitu ya. Psychiatric Advance Directive ditulis, kalau kamu nanti suatu saat kambuh, kira-kira gimana yang nyaman buat kamu, apa yang kamu inginkan tulis di sini ya. Gitu. Jadi nanti ketika kami dipanggil oleh keluarga atau ditunjuk oleh pengadilan untuk menjemput kami akan ngikutin ini, cara seperti ini supaya kamu nyaman, kami juga aman gitu ya. Jadi di Indonesia nih udah saatnya memikirkan bentuk PAD ini sebagai pilihan ya. Perlu ada juga nih bantuan dari pihak ahli hukum untuk membuat formulir Advance Directive yang bisa menjamin terlindunginya hak pasien, keluarga, dan petugas kesehatan sesuai hukum yang berlaku ya. Biasanya sebuah dokumen Advance Directive ini akan menunjuk orang terdekat yang dipercaya sebagai wali yang akan membantu pengambilan keputusan. Jadi dia bisa nunjuk keluarganya, bisa nunjuk temannya. Kalau kambuh jangan kakak saya deh, kalau kakak saya keras orangnya, saya nunjuk teman saya aja deh di kos-kosan. Nah, dia bisa bantu saya, dia selama ini dia selalu bantu saya gitu. Bisa, meskipun keluarganya mungkin kecewa juga nggak ditunjuk seperti itu. Tetapi ini mana yang nyaman buat dia lah gitu ya. Jadi dia akan ada wali yang membantu pengambilan keputusan, karena untuk masuk rumah sakit kan tetap harus ada perwakilan keluarga atau wali ya. Nah, jadi harus ada orang yang saat itu cakap hukum untuk membantu orang yang sedang kambuh, kan sedang dalam kondisi tidak cakap hukum ya. Nah, dokumen ini juga menyatakan secara jelas berbagai syarat yang menyatakan orang tersebut tidak lagi dalam kondisi cakap hukum. Nah, ini dapat berupa gambaran sejumlah keparahan gejala tertentu yang membuat dia tidak berfungsi lagi saat itu ya. Jadi ini suatu kondisi dinamis, saat itu dia nggak berfungsi sehingga dia butuh bantuan orang ya. Atau suatu bentuk situasi tertentu, misalnya dia membelanjakan uang dari kartu kredit sampai sekian juta gitu ya sehari ya, karena dia manik, karena bipolar. Nah, akibatnya dia harus segera kita rawat inap gitu. Nah, persyaratan seperti itu, gambaran seperti itu bisa ditulis juga di situ ya. Nah, dalam kasus lain, seorang dokter, psikiater atau hakim di pengadilan dianggap pihak yang paling tepat untuk memutuskan seseorang masih cakap atau tidak secara hukum dan secara kesehatan, sehingga mereka lah yang menentukan Advance Directive tersebut. Ada lah kasus-kasus tertentu di mana orang dengan gangguan jiwanya kondisinya sangat berat, sehingga kita nggak bisa kasih Advance Directive ini ke dia. Jadi kalau di Australia misalnya ada tribunal. Tribunal ini adalah satu semacam perwakilan lah. Ada beberapa pihak perwakilan, misalnya dari pengadilan, terus ada dari dokter, ada perwakilan dari keluarga atau misalnya organisasi konsumen kesehatan jiwa yang membantu apabila misalnya pasien ini benar-benar jelek banget tilikan dirinya, tapi dia sering ngamuk, mencelakai tetangga, apa segala macam, dan kalau itu sering terjadi, dia nggak patuh minum obat, ya terpaksa yang mengambil keputusan itu tetap harus dari pengadilan dan komite ini ya, tribunal ini. Nah, itu harus ada tuh mekanisme aturannya, misalnya bentuknya apa, juklak, juknis atau apalah ya, perda atau apa, yang juga harus menjelaskan ini supaya semua pihak ini terlindungi ya. Nah, jadi agar dokumen PAD ini dapat efektif dilaksanakan baik bagi pasien, keluarga, dan sebagainya, maka penyusunan dokumen ini sebaiknya diadakan atau dilakukan jauh sebelum datangnya kondisi krisis atau kambuh. Kalau dia lagi bagus, nah itu saat yang tepat untuk membuat dokumen Advance Directive ini. Jangan nunggu dia kambuh dulu baru disuruh ngisi, ya kan nggak tepat gitu. Atau dia kambuh dulu
dia udah membaik baru deh ngisi. Jangan, kalau lagi bagus coba tanyain gitu. Kalau misalnya keluarga nggak bisa, ya kalau bisa petugas kesehatan yang menanyakan ya. Alangkah baiknya semua profesi medis dan pihak manajemen rumah sakit mengetahui adanya dokumen ini dan memberikan salinan masing-masing untuk dipelajari dan dilaksanakan di kemudian hari. Jadi kopi dari dokumen tersebut diserahkan baik ke keluarga, ke si pasien sendiri, ke walinya, atau juga dari pihak rumah sakit supaya masing-masing punya pegangan dan bisa terlindungi. Gitu ya. Jadi sekali lagi ya, masalah rawat paksa ini bukan sesuatu keinginan dari keluarga. Berat sekali saya yakin keluarga memutuskan rawat paksa buat anggota keluarganya. Sedih banget, saya juga ngalamin gitu. Saya bawa rawat paksa kakak saya mau ninggalin rumah sakit atau panti itu, wah saya nggak berani nengok, saya sedih, takut air mata saya jatuh juga gitu, karena dia besar sama kita juga, baik selama ini, tapi karena gangguan jiwa yang dialami dia jadi berubah. Nah, jadi teman-teman ODS, ODGJ, pahamilah bahwa rawat paksa itu bukan pilihan yang mudah bagi keluarga. Nah, demikian juga keluarga, kita juga harus bijak juga dalam menentukan rawat paksa juga. Kalau memang benar-benar udah upaya persuasif nggak bisa, terpaksa rawat paksa, ya udah apa boleh buat. Nah, mari kita bikin strategi untuk rawat paksanya yang cukup nyaman lah, tanpa ada drama-drama yang bisa menyakitkan bagi orang dengan skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa itu tersebut ya. Jadi kita sama-sama nyaman lah gitu prosedur rawat paksanya. Dan buat pemerintah ini PR nih, PR yang udah bertahun-tahun tidak terpenuhi juga, yaitu membuat peraturan turunan undang-undang kesehatan jiwa. Yang kita harapkan di undang-undang kesehatan jiwa kan masih sifatnya global ya. Harusnya ada yang lebih detail yang bisa mencakup semua proses dalam membantu orang dengan gangguan jiwa bisa pulih, termasuk poin untuk pelaksanaan rawat paksa ini, sehingga hak pasien, keluarga, petugas kesehatan, petugas keamanan, aparat pemerintahan setempat itu bisa terlindungi. Nah, itulah teman-teman, sekedar gambaran ya, berbagi pengetahuan nih tentang mekanisme rawat paksa di luar negeri ya, di Amerika nih, yang sudah seperti ini harus menjadi cerminan buat memperbaiki sistem yang ada di Indonesia. Mari kita bersama-sama menyebarkan pengetahuan ini, dan kemudian nanti kita bersama-sama juga berjuang agar kita juga punya mekanisme-mekanisme seperti ini untuk memperbaiki sistem kesehatan jiwa di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman menyimak video saya ini, semoga ini berguna. Jangan lupa isi komentar dan saran, saya senang banget kalau ada yang ngasih saran, masukan. Kemudian jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya terupdate kalau saya ada informasi yang ingin dibagi lagi dalam bentuk video. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.